Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih
seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jika Aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah Aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Sebuah kalimat yang terus terang menyentuh hati saya ketika saya merenungkan bacaan ini, dan kemudian menimbulkan pertanyaan kepada saya, gambaran apa yang mungkin membuktikan kepada kita bahwa seseorang itu mengasihi kita itu sampai sehabis-habisnya. Atau dalam bahasa Injil tadi terjemahannya sampai saat terakhir. Kira-kira bukti apa yang bisa kita temukan begitu? Seandainya kita misalnya mengasihi dan dikasihi seseorang, kita ingin tahu orang tersebut mengasihi kita itu bagaimana, begitu. Mungkin apakah cukup kalau orang itu bilang kepada kita, "Aku cinta kamu"? Apakah kalimat itu cukup atau tidak? Ya, saya pikir enggak. Ya, jadi kalau orang bilang kepada kita misalnya, "Aku cinta kamu", begitu, ya tunggu dulu, benar enggak gitu ya. Bisa jadi hanya di bibir, hanya di mulut. Mungkin malah nanti dalam kenyataannya berbeda begitu. Oke, jadi hanya perkataan "aku cinta kamu" enggak cukup begitu. Apa yang mungkin bisa kita coba temukan? Oke, mungkin orang yang mengasihi kita itu mau mengorbankan buat kita, mau berkorban untuk aku. Oke, itu mungkin ya. Ya, ini sudah lebih dari yang tadi. Kalau orang itu enggak, ya sudah lebih dari sekedar ucapan, tetapi mungkin ya dia melakukan sebuah pengorbanan mungkin, entah mungkin yang perempuan sering diantar jemput, kalau sama pacarnya ya mungkin jaraknya jauh dia tetap antar jemput begitu, atau mungkin rela kalau pas banjir digendong gitu, jangan sampai kebanjiran, jangan sampai kebasah gitu, mungkin ya. Tapi kalau mungkin yang perempuan itu masih cantik, bisa jadi ya masih oke. Kalau yang laki-laki mungkin masih kerjaannya, penghasilannya bagus begitu.
Ya mungkin kita maulah berkorban lah untuk semacam itu begitu. Tapi seandainya enggak, bagaimana? Kayaknya masih belum sebegitu meyakinkan kita, begitu. Apalagi yang mungkin bisa kita temukan. Nah, saya teringat dengan sebuah gambaran yang cukup indah dari Perjanjian Lama yang kita bisa temukan dalam kitab Hosea, begitu. Diceritakan Nabi Hosea itu diminta oleh Tuhan itu untuk menikahi seorang perempuan sundal, ya. Perempuan sundal bernama Gomer. Permintaan yang aneh tentu. Ini perempuan sundal kok malah sama Tuhan diminta untuk dinikahi. Dan yang menikahi ini seorang nabi. Waduh, nggak habis pikir, mungkin bagi kita di luar nalar begitu. Tetapi Tuhan punya maksud dari gambaran itu, dari permintaan itu. Dia ingin mendidik Nabi Hosea dan juga bangsa Israel pada saat itu, yaitu itulah juga yang terjadi pada aku, pada Tuhan, begitu. Dia mengatakan hal itu. Yaitu ibaratnya Tuhan itu menikahi, mengawini bangsa Israel yang gambarannya adalah perempuan sundal. Karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan, memilih untuk menyembah dewa-dewa lain. Sehingga ibaratnya bangsa Israel itu selingkuh begitu. Dia menjadi seorang perempuan sundal dan Tuhan menikahi, mengawini bangsa ini, bangsa yang terpilih ini. Nah, saya pikir kalau seseorang tetap setia, tetap mengasihi, memberikan dirinya kepada pihak yang dikasihi itu, meskipun pihak yang dikasihi itu sudah jelek, kotor, bahkan sampai meninggalkan sebetulnya, tidak setia kepada yang mengasihi, ibaratnya adalah gambaran perempuan sundal, maka orang yang mengasihi itu sungguh-sungguh mengasihi sampai saat terakhir, mengasihi sampai sehabis-habisnya. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita memberikan dirinya kepada kita manusia. Dan kita tahu bahwa kita ini kalau di hadapan Tuhan, bahkan seorang rohaniwati sekalipun sebetulnya adalah perempuan sundal. Hari ini misalnya saya entah melakukan apa, di mana saya berbalik dari Tuhan. Mungkin saya lebih mencari hiburan tertentu, mungkin saya tadi di hari suci saya connect video, lihat-lihat mungkin sesuatu yang menghibur, atau mungkin saya juga tidak terlalu menghidupi soal pantang puasa, ya ibaratnya ya nggak setia sebetulnya. Padahal Tuhan yang mengasihi aku, mengasihi saya, itu sudah berbuat begitu banyak. Dan hari ini adalah menjadi saat yang begitu intens bagi kita, di mana kita ditunjukkan akan cinta Tuhan yang sedemikian luar biasa ini. Dia yang adalah Maha Kuasa, Maha Besar, Tuhan kita. Kemudian ya datang ke dunia, dan di hari ini dan besok lusa akan memberikan dirinya, akan menderita. Dan digambarkan dalam bacaan Injil ini sebuah gambaran yang sedemikian indah, ya, tetapi penuh simbolis, yaitu dia menanggalkan jubahnya, dia menanggalkan pakaiannya,
Artinya dia menanggalkan kealahannya. Ya. Kealahannya, wow, ini gambaran yang sungguh menggoncang diri kita. Sudah menjadi manusia, sudah kita tergoncang dan kemudian menanggalkan kealahannya, ya, dengan menanggalkan jubah itu untuk menjadi hamba dari yang paling hina. Ya, setelah menanggalkan pakaiannya, jubahnya, ia membasuh kaki para murid. Dalam iman Kristiani sekurangnya ada 3 hal yang bisa kita temukan dalam Kamis Putih. Ya. Yang pertama, di hari Kamis Putih ini adalah hari di mana Tuhan mendirikan perayaan Ekaristi. Ya. Maka ini bisa kita pahami karena disitulah Tuhan lewat perjamuan malam terakhir mengucapkan kata-kata yang kemudian diucapkan oleh para imam setiap doa syukur agung, ya, meskipun tidak ada di dalam Injil Yohanes, tetapi ada di Injil-Injil yang lain. Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku. Ya, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu terjadi pada hari Kamis Putih. Kemudian peristiwa yang kedua yang bisa kita temukan itu adalah di hari Kamis Putih. Pada saat perjamuan malam terakhir itu, Tuhan menetapkan atau mendirikan sakramen imamat, keimaman, gitu. Imamat. Maka sebetulnya dalam tradisi misa Krisma, ya, yang dihidupi di sebuah kuskupan dihadiri oleh para romo, itu biasanya dilakukan di hari Kamis. Tetapi karena keperluan pastoral, ya, maka biasanya digeser ke hari Senin, Selasa atau Rabu sebelum Kamis Putih. Dan di dalam misa Krisma itu, ya, para imam mengucapkan pembaruan janji imamat. Lah, mengapa dikatakan dalam saat itu, perjamuan malam terakhir ini adalah Yesus menetapkan sakramen imamat. Karena pada saat itu Yesus membasuh kaki para murid. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika Musa diminta oleh Tuhan, ya, menahbiskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi seorang imam bagi bangsa Israel, apa yang dilakukan Musa? Musa membasuh Harun dan anak-anaknya. Dan Musa membasuh Harun dan anak-anaknya ini adalah permintaan Tuhan sendiri. Maka membasuh kaki para murid bukan sekedar gambaran dari sebuah bentuk pelayanan, ya, pelayanan pemberian diri, tetapi di situ ada nuansa di mana Yesus dalam arti tertentu menahbiskan para murid itu untuk menjadi imam-imamnya. Maka di sini dikatakan, kalau engkau, ya, tidak kubasuh, ya, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku, dalam imamatku, begitu. Ya, nuansa ini yang bisa kita juga temukan. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita petik dari makna di hari Kamis Putih adalah pada saat itu Yesus menetapkan perintah kepada para murid untuk saling mengasihi. Ya, saling mengasihi dengan bentuk saling melayani, ya, lewat pembasuhan kaki kepada para murid. Tentu bagi Anda terutama, ya, bagi Anda terutama kaum awam, apa relevansinya terkait dengan pembasuhan kaki ini? Ya.
Yang bisa kita temukan adalah bagaimana lewat pembasuhan kaki ini Tuhan mengingatkan kita dan memperkenalkan kepada kita akan sebuah semangat yang baru. Semangat pelayanan di situ. Seringkali kita di dunia ini ya terjebak dalam bentuk mentalitas persaingan. Ya. Di dunia kerja itu sangat terasa, ya, saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian juga di dalam keluarga pun ya, juga terjadi mentalitas yang bisa jadi ada perlawanan satu sama lain. Ya. Mentalitas perlawanan ya saling menang-menang sendiri ya, menang-menangan. Lalu yang kedua mentalitas persaingan. Tapi lewat perjamuan malam terakhir yang telah dilakukan Yesus ini, lewat pembasuhan kaki kepada para murid, ya, Tuhan mengingatkan kepada kita ya, akan mentalitas yang sebetulnya harus kita hidupi, yaitu melayani. Ini sebuah bentuk cinta ya, sebuah bentuk cinta yang tidak mudah sebetulnya kita alami, ya kita lakukan. Tetapi itu yang ingin diperkenalkan Yesus kepada kita. Ya di hari Kamis Putih ini kiranya menjadi saat yang baik bagi kita untuk sungguh-sungguh menemani Tuhan juga, ya, untuk masuk dalam misteri penderitaannya, wafatnya, dan kemudian kebangkitannya dengan jaya. Kiranya kita pun sungguh-sungguh mau membuka hati selebar-lebarnya bagi segenap apa yang terjadi di hari-hari ini, ya, mendengarkan dengan sungguh pesan-pesan yang mungkin Tuhan mau ingin ucapkan kepada kita, sehingga kita pun dapat bertumbuh menjadi orang-orang Kristiani yang sejati. Berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita.